Inilah video viral yang menunjukkan kondisi pesawat komersial menuju Arab Saudi di mana kursi penumpang terlihat kosong. Ternyata insiden ini berkaitan erat dengan gagalnya ribuan calon jemaah haji furoda asal Indonesia berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2025. Pasalnya, kerajaan Arab Saudi dipastikan tidak mengeluarkan visa resmi haji furoda pada musim haji tahun ini. Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia atau Aspirasi berharap adanya titik temu atau sebuah regulasi dari pemerintah agar bisa menjembatani dan bisa menjadi solusi untuk semua pihak. Itu perlu ada titik temu, ya perlu adanya sebuah regulasi yang bisa menjembatani dan bisa menjadi solusi buat kita semua sehingga jamaah haji yang mengantri itu bisa tereduksi, orang-orang yang berharap ingin bisa berangkat bisa mendapatkan solusi. Ya itu mungkin kami dari Aspirasi ke depan sedang merumuskan sebuah konsep, mengusulkan agar konsep tersebut bisa menjadi jalan keluar buat kita semua dan pada pemerintah kita juga. Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia tidak memiliki kewenangan penerbitan visa haji furoda. Kendati demikian, pihaknya hingga kini terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Jadi Pak, soal visa haji furoda itu Pak belum terbit? Iya, lagi kita menunggu Saudi ya. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah. Sudah komunikasi terkait dengan haji reguler atau khusus, apakah udah semua atau belum? Reguler sudah, visa ini juga sudah. Tinggal furoda dengan Pak, proses berarti sudah selesai semua ya, Bro? ya untuk tugas kita sudah. Tidak terbitnya visa haji furoda tidak hanya berlaku untuk calon jemaah Indonesia, melainkan untuk jemaah seluruh dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus mengalir di tengah gugatan dugaan ijazah palsu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Solo. Sejumlah teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo berencana mengajukan gugatan intervensi terkait polemik ijazah SMA 6 Solo. Kedatangan teman Jokowi dan perwakilan dari SMA 6 karena mereka tidak menerima terdampak polemik ijazah Jokowi. Mereka akan melakukan gugatan intervensi atas gugatan ijazah palsu Jokowi. Rencananya gugatan ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan intervensi dilakukan pada perkara yang digugat Muhammad Taufik. Kedatangan kami ke sini adalah dalam rangka untuk mohon izin, kami akan melakukan gugat intervensi atas gugatan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi bahwa ijazah SMA-nya Pak Jokowi itu adalah palsu. Tentunya kami ini sebagai dulunya adalah alumni atau siswa, kami ini juga punya produk ijazah SMA 6 yang sama dengan yang dimiliki oleh teman-teman yang pada saat itu lulus di tahun 1980. Sementara itu, kuasa hukum para teman Jokowi, Wahyu Theo, akan segera melayangkan gugatan ini dan mengikuti proses persidangan. Jadi di gugatan intervensi itu kepentingan kami menjaga marwah SMA 6, menjaga marwah alumni teman-teman SMA 6, dan kami mengajukan gugatan selaku pihak yang juga merasa kepentingannya dirugikan dengan ada gugatan. Para teman sekolah Jokowi ini merasa terpanggil, terutama untuk menjaga marwah serta kehormatan dunia pendidikan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy Suryo juga akan melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Kompolnas. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, setelah melapor ke Komnas HAM, Roy Suryo juga berencana melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas karena dinilai tidak transparan dalam menangani aduan dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Kompolnas pun menyatakan siap menerima laporan dari Roy Suryo CS. Kami mendukung semua pihak termasuk pelaporan nanti dari TPUA kepada Kompolnas ya, kemudian kepada pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan. Jadi insya Allah semua ini akan membuka wacana masyarakat, membuka pengetahuan masyarakat, dan yang penting adalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting untuk membongkar skandal ijazah palsu ini. Menurut Roy Suryo, ia mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas agar membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai digadang-gadang sebagai Ketua Umum PSI, kini nama Jokowi kembali disebut-sebut bakal menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nama Jokowi diusulkan oleh internal partai berlambang Ka'bah tersebut dan didasarkan pada kedekatan P3 dengan Presiden ke-7 RI. Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali dijagokan memimpin Partai Politik Indonesia. Kini namanya dijagokan untuk menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nama Jokowi sendiri dijagokan oleh elit partai berlambang Ka'bah tersebut, yakni Ade Irfan Pulungan. Ade menyebut kemunculan nama Jokowi didasarkan atas kedekatan P3 dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Terlebih, P3 selalu mendapat tempat di lingkaran kekuasaan ketika Jokowi menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Sebelumnya, nama Jokowi digadang-gadang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi pun merespon dengan menyebut masih melakukan kalkulasi. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Tapi sudah mendaftar, Bapak? Belum, kan masih panjang. Sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak? Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Pernyataan Jokowi pun ditanggapi oleh Sekjen Partai Solidaritas Indonesia sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Raja Juli datang untuk menanyakan maksud pernyataan Jokowi soal wacana jadi Ketua Umum PSI. Ya, saya tanya tadi, Bapak di mana? Kemarin bicara mau daftar menjadi Ketua Umum PSI. Katakan ya saya sedang terus mengkalkulasi. Selain Jokowi, nama Ketua Umum petahana Kaisang Pangarep juga menjadi calon kuat dalam bursa pemilihan Ketua Umum PSI. Kini publik menunggu, apakah Jokowi benar akan maju sebagai Ketua Umum pada Kongres Nasional PSI Juli mendatang dan bersaing melawan putra bungsunya, ataukah justru menjatuhkan pilihan ke P3. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Meski tak bisa memasuki area Bali United Training Center, supporter Timnas Indonesia tetap antusias menanti kedatangan para punggawa skuad Garuda. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.